Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit kitab dan buku yang menerangkan bagaimana mengagumkan dan menakjubkannya detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Rasulullah lahir. Sebelum saya melanjutkan, silakan Anda subscribe channel ini, juga like, share dan komen, serta nyalakan tanda lonceng di bawah ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Pada malam menjelang kelahiran Rasulullah misalnya, pintu-pintu surga dibuka lebar. Sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Makkah. Bulan terbelah, bintang bersinar begitu terang, burung-burung yang penuh cahaya memenuhi ruangan rumah Aminah. Tidak hanya itu, Aminah juga mengalami hal-hal yang luar biasa dan tidak lazim selama mengandung Rasulullah. Berbeda dengan wanita hamil lainnya, Aminah tidak pernah merasakan rasa letih, payah, dan lesu ketika mengandung Rasulullah. Di dalam kitab An-Nimatul Kubra, Alam karya Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami As-Syafi'i sebagaimana diuraikan buku Happy Birthday Rasulullah, banyak kejadian mengagumkan dan menarik yang menimpa Aminah selama mengandung, utamanya selama 12 hari sebelum kelahiran Rasulullah atau mulai dari malam tanggal 1 hingga malam tanggal 12 Rabiul Awal. Pada malam tanggal pertama Rabiul Awal, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah sehingga ia merasa begitu tenang dan damai. Pada malam tanggal kedua, Aminah menerima seruan berita dari Allah kalau ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam ketiga, lagi-lagi Aminah menerima pesan dari Allah, Hatif, bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi paling agung dan paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Kisah pada malam keempat, suara zikir malaikat terdengar dengan jelas hingga ke telinga Aminah. Pada malam kelima bulan Rabiul Awal, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Aminah untuk bergembira karena telah mengandung Nabi Muhammad, Nabi pemilik keutamaan. Bahagialah engkau, wahai Aminah dengan lahirnya Nabi yang agung ini, Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian. Kata Nabi Ibrahim alaihi kepada Aminah. Pada malam ke-6, Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan padanya. Tidak lain, ini adalah untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Pada malam ke-7, Aminah melihat malaikat ramai-ramai mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. Pada malam ke-8, Aminah mendengar berita Hatif yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam semesta untuk berbagai karena kelahiran Nabi kekasih Allah telah semakin dekat. Pada malam ke-9, Aminah begitu tenang dan damai. Tidak ada rasa susah dan sedih sedikit pun padanya lantaran Allah telah menganugerahi Aminah kasih sayang yang begitu berlimpah. Malam ke-10, Aminah melihat kalau tanah Mina dan Haif bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah. Pada malam ke-12 bulan Rabiul Awal, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, tengah bermunajat di Ka'bah. Sementara Sayyidah Aminah sendirian di rumah. Tak satu pun orang yang menemaninya. Suami Aminah, yakni ayahanda Rasulullah sudah meninggal dunia sejak Rasulullah masih berusia 6 bulan dalam kandungan. Dalam sepinya, Sayyidah Aminah menangis karena tidak ada satu orang pun yang menemani di saat ia hendak melahirkan. Di tengah kegalauannya itu, tiba-tiba muncul 4 orang perempuan di dalam rumah Sayyidah Aminah. Mereka begitu cantik, anggun, harum, dan dihiasi dengan cahaya yang memancar kemilauan di wajahnya. Perempuan pertama datang menghampiri Sayyidah Aminah, seraya berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Sayyidah Aminah." Perempuan tersebut melanjutkan perkataannya bahwa Sayyidah Aminah adalah perempuan yang paling beruntung dan mulia di dunia ini, karena ia telah mengandung Muhammad, pemimpin seluruh umat. Kemudian, perempuan itu duduk di sebelah kanan Sayyidah Aminah. "Siapa engkau?" tanya Sayyidah Aminah kepada perempuan tersebut. "Kenalkan, aku adalah Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia, aku diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu," jawab Sayyidah Hawa. Setelah itu, perempuan kedua juga mendekat kepada Sayyidah Aminah.
Seperti halnya Sayyidah Hawa, perempuan itu pun menyampaikan pujian kepada Sayyidah Aminah. Tak satu pun perempuan yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan daripada engkau, wahai Sayyidah Aminah. Kau mengandung seseorang yang begitu istimewa, mulia, agung, cerdas, dermawan, dan sangat berwibawa. Tutur perempuan kedua tersebut. Sayyidah Aminah pun kembali bertanya, siapa engkau? Kenalkan aku wahai Sayyidah Aminah, aku adalah Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku diperintah oleh Allah untuk menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Sarah pun duduk di sebelah kiri Sayyidah Aminah. Kemudian, perempuan ketiga datang menghampiri Sayyidah Aminah. Tidak jauh beda dengan dua perempuan sebelumnya, ia pun memuji Sayyidah Aminah. Engkau adalah perempuan beruntung telah mengandung kekasih Allah. Setelah menyampaikan pujiannya, ia kemudian duduk di belakang Sayyidah Aminah. Untuk kesekian kalinya Sayyidah Aminah pun bertanya kembali siapakah gerangan perempuan ketiga tersebut. Siapa engkau? Aku adalah Asyah binti Musahim. Aku juga diutus oleh Allah untuk menemanimu. Asyah binti Musahim adalah istri Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, perempuan terakhir yang memulai mendekati Sayyidah Aminah. Sama seperti ketiga wanita sebelumnya, perempuan terakhir ini menyanjung Sayyidah Aminah sebagai wanita yang sangat beruntung karena telah mengandung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang dianugerahi Allah dengan banyak mukjizat. Alangkah beruntungnya engkau yang telah mengandung seseorang yang menjadi junjungan seluruh penghuni bumi dan langit. Tuturnya dengan lembut. Perempuan keempat ini duduk di depan Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah semakin kagum karena perempuan ini terlihat anggun, berwibawa, dan cantik. Ia meminta agar Sayyidah Aminah kembali tersenyum dan tidak lagi meneteskan air matanya lagi. Siapa engkau? Tanya Sayyidah Aminah. Sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Tutur wanita keempat tersebut menjawab pertanyaan dari Sayyidah Aminah. Sesaat setelah kelahiran Rasulullah, banyak peristiwa tidak lazim juga terjadi. Arsy bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah oleh umat Majusi padam. Gereja di sekitar Buhaira roboh. Bahkan, Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Rasulullah. Demikianlah kisah Rasulullah dengan Ibunda Siti Aminah, saat 12 hari menjelang kelahiran Rasulullah. Semoga kisah ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dan semoga kelak, kita mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.